Ini belakang 085 teknologi pangan A akan menjelaskan tentang cara membuat tape ketan dengan beberapa perlakuan dan faktor-faktornya apa sih yang bisa menyebabkan dia itu mengalami beberapa perbedaan. Nah, kali ini saya akan membuat tentang tape ketan. Pertama dari bioteknologi dulu. Apa sih itu bioteknologi? Bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari tentang substansi mikroba ataupun makhluk hidup lainnya yang digunakan untuk kebutuhan hidup. Jadi ibaratnya itu substansi dari makhluk hidup sendiri itu apa, seperti DNA, komponen-komponennya dan lain sebagainya. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang ini, perkembangan bioteknologi itu sangat pesat. Pertama dari bioteknologi konvensionalnya, dari tape, tempe, yogurt, keju, dan lain sebagainya. Dengan perkembangan bioteknologinya itu membawa ke bioteknologi modern, itu seperti rekayasa genetika dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya cuma membahas tentang bioteknologi konvensional, yaitu tape ketan. Nah, jadi dari tape dulu. Tape adalah produk hasil fermentasi yang dilakukan oleh bakteri Saccharomyces cerevisiae. Nah, bahan yang digunakan kali ini adalah ketan. Nah, gimana sih cara buat tape ketan itu? Yuk, capcus. Nah, kali ini aku bakal ngasih tahu kalian cara buat tape ketan. Ini saya buat tape ketannya masih arang-arangan dan masih berdasarkan apa yang saya baca di jurnal ya. Jadi, kalau misalkan ada salah-salah, nanti silakan komen. Nah, untuk bahan-bahannya itu yang pertama ada ketannya, jelas beras ketannya. Yang kedua itu airnya. Yang ketiga ragi tapenya, jelas. Yang keempat itu gulanya. Saya pakai gula tepung, gula halus yang biasa buat donat itu, supaya nanti gampang buat nyampurnya. Yang kelima itu daun pisang. Dan yang keenam itu kotak buat makan, itu kotak cup kayak gitu. Nah, untuk cara buatnya, yang pertama beras ketan dicuci dan direndam terlebih dahulu. Nah, menurut dari jurnal, saya merendam beras ketannya itu selama 12 jam. Oke guys, sekarang saya lagi mau merendam beras ketannya dulu. Mari kita ke sana. Halo guys, saya lagi mencuci ketannya dulu. Tapi kita teruskan ini. Kita merendam sampai 12 jam ya. Nah, yang kedua, setelah beras ketannya itu direndam selama 12 jam, baru dimasukin ke dalam panci kukusan itu, baru dikukus selama 60 menit, sekitar 60 menit gitulah. Guys, ini udah direndam 12 jam, dilihat dulu. Ini beras ketannya, ini tak tutup ya. Nah, ini udah dikukus, nanti tinggal nunggu. Oke. Yang ketiga, nah setelah dikukus baru diadem dulu sampai benar-benar adem. Ini guys, lihat udah matang, tinggal ditirisin aja dulu. Oke. Yang keempat, baru dibuat perlakuannya. Perlakuannya itu ada 6. Yang satu itu ketannya itu tidak dihaluskan dan raginya itu ada di permukaan. Ini untuk yang ketannya tidak dihaluskan, raginya di permukaan. Formulanya sini, taruh sini. Nah, raginya kita bubuk. Jadi ini ragi ya, bagian permukaan wae. Yang kedua itu raginya dicampur tapi ketannya tidak dihaluskan. Sekarang kita membuat ketannya yang tidak dihaluskan tapi raginya diaduk dulu. Oke. Kita campurkan dulu ke ketannya. Setelah itu diaduk. Nah, yang ketiga itu ada ketan yang dihaluskan dan raginya itu di permukaan gitu. Guys, lagi ditumbuk, lagi dihalusin. Dibantu sama
Pak. Aku bisa dewe. Ya guys, ini udah dihaluskan. Ini lagi ini di permukaan sih. Nah, ini yang ketan dihaluskan dan raginya di permukaan. Nah, kita ratain aja bagian permukaan ya. Nah, yang keempat itu ketannya dibebek, dihaluskan. Nah, baru raginya dicampur. Ini yang ketan dihaluskan. Ini kayak labut-labutan tak paling. Nah, ini bener-bener Ini maintenance begini uletan kok. uletan ini langkah pergi. Nah, yang kelima ini beda. Ketannya tidak dihaluskan, sama raginya ada di permukaan gitu aja. Tapi nanti ditambahi dengan gula tepung tadi. Yang satu baru kita campur di sini. Apa? Roti nanti aku mau apa? Gulanya mesti Atau sendoknya mana nih? Nah, yang keenam, ketannya itu tidak dihaluskan, raginya itu dicampur sama gula tepungnya juga. nah, tuh. Formula penyimpanannya nanti itu ada bungkusnya cup itu, terus ditutupi daun pisang di dasar dalam wadahnya itu, terus baru dimasukin sampelnya yang udah diberi perlakuan, terus baru dikasih daun pisang lagi, habis itu ditutup pakai tutup yang wadah itu. Nanti kita tunggu sampai. Oke guys, semua perlakuan tapenya ada di sini. Nanti saya bakal mengamatinya di 3 hari. Jadi dari jam 12 ini sampai jam 12 lagi, 12 malam. Jadi saya mungkin bakal begadang. Nah, itu tadi cara membuat tape ketan berdasarkan jurnal ini. Kali ini saya nanti akan mau bahas dari segi hasil organoleptiknya tadi, penjelasannya kayak gimana, terus faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti apa, dan yang satunya lagi adalah fenomena-fenomena yang terjadi saat proses pembuatan ketan, seperti kok ditambahin gula ada apa, dan lain sebagainya. Kalau mau tahu pembahasannya, yuk capcus. Nah, kali ini saya akan membahas tentang organoleptik tape ketan dan berbagai perlakuan. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, berdasarkan hasil tersebut, perlakuan pertama menampakkan warna kuning putih pudar walaupun ada yang tidak rata, rasa sedikit hambar, sedikit bau tape, dan lunak, ada air sedikit. Perlakuan kedua menunjukkan warna kuning putih pudar yang lebih merata, sedikit rasa asam manis, bau tape yang lebih menyengat daripada perlakuan pertama, dan lunak berair. Perlakuan ketiga menunjukkan warna kuning putih pudar, rasa asam manis yang kuat, sedikit bau tape, dan lunak, ada air sedikit. Perlakuan keempat menunjukkan warna kuning putih pudar, rasa asam manis kuat, bau tape yang lebih menyengat daripada perlakuan ketiga namun lebih tidak menyengat daripada perlakuan kedua, dan lunak berair. Perlakuan kelima menunjukkan warna kuning putih pudar yang kurang rata, rasa yang dominan ke rasa manis, sedikit bau tape, dan sedikit lunak berair. Perlakuan keenam menunjukkan warna kuning putih pudar yang lebih rata daripada perlakuan kelima, rasa asam sedikit dibandingkan perlakuan kelima, bau tape yang lebih kuat, dan lunak berair. Perbedaan hasil organoleptik ini disebabkan karena perlakuan yang digunakan yaitu penumbukan ketan setelah dihaluskan, perlakuan fisik ragi, dan penambahan gula pada tape. Perlakuan fisik ragi dapat mempengaruhi kinerja ragi seperti pengetukan, karena akan menimbulkan rasa asam yang lebih kuat. Menurut Agatha dan Pariotto 2020, tanpa pengadukan ragi akan menjadi buluan. Namun apabila terus diaduk akan menyebabkan rasanya lebih asam karena munculnya bakteri yang berbahaya. Penambahan gula dalam tape akan meningkatkan kinerja mikroba sehingga proses fermentasi dan tape ketan akan lebih cepat. Menurut Abdillah et al. Tahun 2014, maka dari itu penambahan gula akan menyebabkan tape lebih manis. Penumbukan menyebabkan luas permukaan tape semakin besar. Menurut Pusparani dan Yuwono tahun 2014,
Semakin luas permukaan maka diduga semakin banyak mikroba yang kontak dengan bahan sehingga granula pati mudah terdegradasi. Maka dari itu, perlakuan penumbukan menunjukkan hasil organoleptik yang lebih kuat daripada yang tidak dihaluskan. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pembuatan tape tadi salah satunya terletak pada bahan pangan yang akan menentukan kandungan yang ada di dalam bahan pangan. Cukup untuk mikroba untuk berkembang biak seperti ketan. Ketan mempunyai karbohidrat yang lebih banyak daripada singkong. Hal ini sesuai dengan pendapat Pagara 2011 bahwa faktor keberhasilan fermentasi sangat ditentukan oleh jenis bahan pangan karena pertumbuhan mikroba menimbulkan energi yang berasal dari karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan zat-zat gizi lainnya. Hal ini dapat dilihat pada salah satunya fenomena yang akan ditampilkan nanti. Selain itu, faktor-faktor lainnya seperti suhu optimal tape sekitar 35 derajat sampai 40 derajat Celcius, kondisi keasaman tape dengan standar 3,5 sampai 5,5, oksigen dalam pembuatan tape yang harus dibatasi, dan jumlah ragi yang diberikan menurut Canino 2019. Nah, kali ini saya akan menunjukkan tentang fenomena-fenomena yang terjadi pada saat proses pembuatan tape. Cairan saat proses fermentasi tape ketan disebabkan karena karbohidrat atau pati dalam beras ketan banyak terurai menjadi alkohol. Hal ini menunjukkan beras ketan memiliki pati lebih banyak dibandingkan dengan singkong. Hal ini sesuai dengan pendapat Berlian et al. 2016 bahwa tape ketan putih memiliki kemampuan menghasilkan alkohol paling tinggi bila dibandingkan dengan singkong, karena kandungan pati dalam tape ketan itu lebih banyak dibandingkan singkong. Proses pembuatan tape memiliki banyak fungsi. Menurut Canino 2019, perendaman berfungsi dalam proses gelatinisasi saat pemasakan, pengukusan berfungsi mematangkannya menjadi nasi ketan supaya lembek dan mematikan mikroba patogen, dan pemberian ragi berfungsi untuk memperoleh suasana anaerob. Hal ini akan terjadi apabila didukung dengan penyimpanan yang kedap udara seperti perlakuan lapisan daun pisang dan kotak cup tadi yang dijelaskan. Menurut Nirmala Sari tahun 2018, tape diletakkan dalam kondisi kedap udara agar proses fermentasi berjalan dengan maksimal serta mencegah terjadinya kegagalan pada proses fermentasi. Perlakuan penyimpanan ini mampu menciptakan kondisi kedap udara sehingga proses fermentasi berjalan dengan lancar tanpa adanya oksigen yang mempengaruhi prosesnya. Reaksi fermentasi tape merupakan reaksi alkohol yang merupakan proses penguraian pati dan karbohidrat menjadi etanol dengan hasil samping karbon dioksida dan energi. Menurut John Freeman et al. Tahun 2012, fermentasi alkohol adalah proses penguraian karbohidrat menjadi etanol dan CO2 oleh aktivitas khamir dalam keadaan anaerob. Mikroba yang berperan dalam fermentasi tape seperti Aspergillus, Saccharomyces, Candida, Hansenula, dan bakteri Acetobacter itu menjadi peran utama dalam pembuatan ragi tape ketan ini. Bisa dilihat di sini. Nah, kalau kalian mau tanya kenapa sih kok saya bisa dapat penjelasan ini, nah kalau mau tahu lihat di sini. Kalau misalkan kesusahan bisa di scan di sini. Oke. Segitu dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.